Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Kali ini kita akan membahas isu yang kembali mencuat. Apakah Indonesia akan melanjutkan pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia? Beberapa tahun lalu, Indonesia sempat berencana membeli 11 unit Su-35 untuk memperkuat TNI AU. Namun, rencana tersebut tertunda karena berbagai faktor, termasuk tekanan dari Amerika Serikat melalui sanksi Countering America's Adversaries Through Sanction Act. Kini, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dan kebutuhan Indonesia akan pesawat tempur modern, muncul spekulasi bahwa Sukhoi Su-35 bisa kembali dipertimbangkan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana sebenarnya perkembangan terbaru dari isu ini? Dan apakah Sukhoi Su-35 masih menjadi pilihan terbaik bagi Indonesia? Mari kita bahas selengkapnya. Latar belakang pembelian Sukhoi Su-35. Pada tahun 2018, Indonesia hampir menyelesaikan kesepakatan pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 dengan nilai sekitar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Pembayaran direncanakan melalui skema barter komoditas, di mana Indonesia akan menukarkan hasil bumi seperti minyak sawit dan karet sebagai bagian dari transaksi. Namun, beberapa kendala besar muncul dan menyebabkan penundaan. Sanksi CAATSA dari Amerika Serikat yang dapat berdampak pada industri pertahanan Indonesia jika tetap membeli peralatan militer dari Rusia. Perubahan strategi pertahanan TNI Angkatan Udara yang akhirnya memilih untuk membeli Dassault Rafale dari Prancis. Situasi geopolitik yang semakin rumit, terutama setelah konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan ketidakpastian dalam rantai pasokan senjata dari Rusia. Meski demikian, beberapa analis menyebutkan bahwa Indonesia mungkin tetap mempertimbangkan Su-35 jika ada jaminan pasokan suku cadang dan tidak ada ancaman sanksi berat dari Amerika Serikat. Spesifikasi teknis Sukhoi Su-35. Dimensi dan bobot. Panjang 21,9 meter. Lebar sayap 15,3 meter. Tinggi 5,9 meter. Berat kosong 18,4 ton. Maksimum take off weight. Mesin dan performa. Mesin 2 kali Saturn AL 40 1F 1S dengan thrust vectoring. Kecepatan maksimum Mach 2,25 2400 km per jam. Jangkauan operasional 3600 km. Ketinggian maksimum 18.000 meter. Rate of climb 280 meter per detik. Su-35 memiliki fitur thrust vectoring yang memungkinkan pesawat ini melakukan manuver ekstrim seperti Pugachev's Cobra dan Kulbit, menjadikannya salah satu jet tempur paling lincah di udara. Avionik dan sensor. Radar N0 35 Irbis EPESA dengan jangkauan deteksi hingga 400 km dan mampu melacak 30 target sekaligus. Infrared Search and Track IRST OLS-35 memungkinkan deteksi musuh tanpa menggunakan radar, memberikan keuntungan dalam pertempuran udara. Sistem peperangan elektronik Hibini-M yang bisa mengganggu radar lawan dan mengelabui rudal musuh. Dengan kombinasi radar yang kuat dan sistem peperangan elektronik canggih, Su-35 sangat efektif dalam pertempuran udara ke udara dan serangan strategis. Persenjataan Su-35. Sebagai pesawat tempur multirole, Su-35 mampu membawa berbagai jenis senjata untuk pertempuran udara, serangan darat, dan anti kapal. Udara ke udara. R-77
110 km, dan R-37M 300 km, rudal jarak jauh untuk duel udara. R-73 Archer, rudal berpemandu inframerah untuk dogfight jarak dekat. Udara ke darat, K-31P dan K-58, rudal anti radar untuk menghancurkan sistem pertahanan udara musuh. Ke-29T/L dan bom berpemandu KAB 500/KAB 1500 untuk serangan presisi terhadap target di darat. Anti kapal, Ki-31A dan Ki-59MK, rudal anti kapal dengan jangkauan hingga 200 km. Meriam internal, GSH 30 130 mm Cannon dengan 150 peluru sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan total 12 hardpoint, Su-35 dapat membawa hingga 8 ton persenjataan, menjadikannya salah satu pesawat dengan daya angkut terbesar di kelasnya. Keunggulan dan tantangan pembelian Sukhoi Su-35. Keunggulan Su-35: manuvrabilitas ekstrem dengan thrust vectoring. Jangkauan tempur luas, cocok untuk menjaga wilayah udara Indonesia yang luas. Radar dan sistem peperangan elektronik canggih. Daya angkut senjata besar, mampu menghadapi berbagai skenario tempur. Tantangan yang harus dipertimbangkan: ancaman sanksi CATSA dari Amerika Serikat yang bisa berdampak pada ekonomi dan pertahanan Indonesia. Kesulitan suku cadang dan perawatan akibat embargo terhadap Rusia. Ketidaksesuaian dengan sistem NATO karena Indonesia juga membeli Rafale dan F-15EX. Alternatif seperti Su-57 atau Su-75 mungkin lebih relevan di masa depan. Kesimpulan, Su-35 tetap menjadi jet tempur generasi 4 plus terbaik dengan kemampuan manuver, radar, dan persenjataan yang luar biasa. Jika tidak ada tekanan sanksi dan kendala logistik, Su-35 bisa menjadi tambahan kekuatan udara yang signifikan bagi TNI AU. Namun, dengan Indonesia sudah memilih Rafale, pembelian Su-35 bisa menjadi kurang efisien dari segi interoperabilitas dan logistik. Jika ingin tetap membeli pesawat Rusia, Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan Su-57 atau Su-75 Checkmate sebagai opsi lebih modern. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia masih perlu membeli Su-35 atau lebih baik fokus pada Rafale dan F-15? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia militer.